Qalu amanna bi rabbil alamin. Terakhir untuk malam ini. Saya kira ini terakhir saja. Kita selesaikan bab Dajjal. Benarkah Dajjal itu Samiri? Pernah ada gak cerita videonya? Ada videonya begini. Ada videonya. Samiri menghilang pada masa Nabi Musa. Lalu datang ke segitiga Bermuda. Di segitiga Bermuda dia ketemu dengan iblis. Lalu mereka mengadakan pertemuan rahasia yang luar biasa. Pertemuan rahasia antara Samiri, yaitu Dajjal, dengan iblis membuat mereka melahirkan sebuah keputusan untuk membuat sebuah negara yang bernama Uncle Sam. Diambil dari nama awal Samiri. Uncle Sam itulah Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat produk dari pertemuan Samiri, yaitu Dajjal, dengan iblis di segitiga Bermuda. Pernah dengar gak video itu? Itu ilusi. Apa saya katakan ilusi? Kata Samiri di dalam Al-Quran itu memang disebutkan oleh Allah namanya. Salah satu ayatnya di surah Thaha ayat 38 kalau saya nggak salah. Qala fa inna fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus Samiri. Wahai Musa, kami menguji kaummu setelah engkau tinggalkan mereka, lalu datang Samiri menyesatkan mereka. Itu kata Allah. Siapa Samiri? Imam Al-Baghawi Asy-Syafi'i itu punya kitab tafsir namanya Ma'alimut Tanzil. Beliau menyebutkan beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang Samiri. Ada yang menyebutkan Samiri itu berasal dari sebuah kabilah penyembah sapi, bukan orang Yahudi, orang Bani Israel. Ada juga yang mengatakan berasal dari kata Samirah, yang menunjuk kepada wilayah Samaria, yang juga merupakan keturunan orang Yahudi yang tidak diakui oleh orang Yahudi pada umumnya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, yang menyebutkan bahwa Samiri ini sebenarnya bukan orang Yahudi, dia orang Koptik Mesir, yang kemudian menganut agama Yahudi, lalu ikut bersama dengan Nabi Musa keluar dari Mesir ketika Nabi Musa dan para pengikutnya dikejar oleh Fir'aun. Ada tiga tuh pendapatnya. Yang menariknya adalah karena dia berasal dari kabilah orang yang memang suka menyembah sapi, jadi walaupun dia sudah menganut agama lain, dia tidak bisa meninggalkan agama itu. Sudah mendarah daging, sehingga selalu dia ingin menyembah sapi. Sehingga terjadilah apa yang kita kemudian pahami di dalam surah Al-Baqarah dan di surah-surah lainnya tentang penyembahan sapi betina, anak sapi betina itu yang terjadi pada masa Nabi Musa berangkat bertemu dengan Allah di Bukit Tursina untuk menerima kitab Taurat. Yang menariknya sederhana. Setelah cerita Samiri ini, Al-Quran diam, tidak lagi berbicara tentang Samiri. Tidak ada satu hadis pun mengatakan Samiri meninggal, Samiri dikubur di A, di B, di C, di D. Nggak ada. Selesai itu ceritanya. Pertanyaannya, kapan Samiri datang ke segitiga Bermuda? Dari mana kita tahu? Kecuali saya mengatakan, benar Samiri datang segitiga Bermuda. Bagaimana cara tahu? Saya ada di situ saat itu. Kalau nggak begitu, maka itu ilusi. Tapi begini, ada satu buku. Pernah nggak baca buku Dialog dengan Jin Muslim yang ditulis oleh Muhammad Isa Daud? Pernah dengar ya? Sebenarnya Muhammad Isa Daud itu juga menulis beberapa buku yang lain. Kemungkinan cerita-cerita ini diambil dari buku-buku itu. Jadi referensinya bukan Al-Quran, bukan hadis, tapi cerita Jin Muslim. Benar itu Jin Muslim hanya Muhammad Isa Daud yang tahu. Artinya bagi saya tidak mungkin saya jadikan buku ini sebagai pegangan rujukan untuk cerita bab gaib. Kenapa? Karena di dalam Islam cara menganalisa dalil itu ada dua cara. Satu disebut dengan tauqifi, yang satu disebut dengan ijtihadi. Ijtihadi itu seperti bab-bab fikih, salat, puasa, haji, itu ijtihad itu. Ya. Ngangkat tangan seperti ini apa seperti ini. Nah, itu ijtihad itu. Makanya ulama berbeda pendapat. Taruh tangan begini, apa begini, atau begini, atau begini. Nah, itu ijtihad namanya. Karena ada dalalah yang berbeda di antara para ulama cara mereka memahaminya. Tapi ada bab yang disebut tauqifi. Tauqifi itu bab akidah, khususnya pada bab gaib seperti nama Allah. Itu tauqifi, nggak boleh kita karang-karang. Kita panggil ya Allah yang maha, engkau punya nama yang maha pemberani. Mana ada nama Allah maha pemberani? Sehingga Syekh Mutawalle Sya'rawi mengatakan kalau kita panggil Allah ya Syuja', wahai pemberani, itu disebut mulhid, menentang Allah karena kita menciptakan nama baru yang tidak Allah sebutkan. Karena itu sifatnya tauqifi, nggak boleh dikarang-karang. Bagaimana mungkin kita tahu nama Allah kalau bukan Allah sendiri yang memberitahukannya? Tauqifi. Kemudian bab gaib tentang jin, tentang surga, tentang neraka, nggak mungkin dibicarakan dengan akal. Karena itu semua babnya bab iman.
bab yakin, bab keyakinan. Bab ini tidak boleh dibicara secara ijtihad, dibicaranya secara tauqifi. Bagaimana mungkin kemudian kita berbicara pada hal ini dalam ruang lingkup ijtihad, sedangkan ini adalah ruang lingkup tauqifi. Arti kata, bab gaib itu kalau disampaikan oleh Allah dan Rasulnya kita terima, kalau tidak disampaikan kita diam. Karena kita tidak tahu. Kecuali kita hadir di tempat itu. Kan nggak mungkin kita hadir di segitiga Bermuda kan? Hadir bagaimana caranya? Yang udah hadir aja hilang. Baik, saya kira itu saja terkait dengan Dajjal. Kapan Dajjal meninggal akan kita bahas nanti ketika kita bahas Nabi Isa. Karena bagaimanapun Dajjal dibunuh oleh Nabi Isa supaya ceritanya supaya lebih terurut pembahasannya. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Jika ada. Jika tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Baik, karena tidak ada, jangan panjang-panjang, karena banyak juga yang sudah lapar nih. Apalagi bau sate ayamnya menyengat nih. Jadi saya kira itu saja dari saya malam ini. Kita akhiri sampai di sini.